dengan Kak Christine hari ini di ibadah sekolah minggu kita di tahun 2021. Oke, tentunya kita bersekolah minggu pagi hari ini dengan semangat dan sukacita tentunya. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Christine mau cek semangatnya dulu. Laskar Kristus siap. Oke, sekali lagi, Laskar Kristus siap. Oke, satu lagu kita akan nyanyikan. Selamat pagi Tuhan, musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang kita nyanyinya saling bersaut-sautan. Jadi Kak Christine duluan ya, baru adik-adik boleh lihat teksnya di sebelah sini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi ya dengan semangat dan sukacita. Sekarang Kak Christine mau ajak adik-adik untuk berdoa. Masih ingat posisi berdoa yang benar seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Pintar adik-adik semua ya, masih ingat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas 2020 yang sudah kami lewati dengan sukacita dan tentunya ada duka cita di dalamnya. Walaupun demikian, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami dan kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon di 2021 bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Dan sekarang kami sedang memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga berakhirnya. Dan nanti kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Christine mau ajak adik-adik semua untuk melihat ayat hafalan yang akan Kak Christine tampilkan dalam bentuk video ya. Namun sebelum itu Kak Christine mau ajak adik-adik untuk menyanyi. Tapi Kak Christine nyanyinya tidak sendirian. Kak Christine ditemani oleh teman Kak Christine. Penasaran ya siapa teman Kak Christine ya? Oke, Kak Christine perkenalkan ya. Kak Christine panggil dulu. Fris, masuk Fris. Wah, ini dia teman Kak Christine. Namanya adalah Pris. Fris. Halo dong Fris, semua adik-adik di rumah. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Oke, gimana Fris perasaannya sekolah minggu di tahun 2021? Sangat senang dan luar biasa Kak Christine. Oke, tentunya bersuka cita ya Fris? Iya, sangat bersuka cita sekali. Oke, sekarang Kak Christine mau ajak adik-adik di rumah buat ayat hafalan nih Fris. Jadi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Lagunya apa tadi ya? Lagunya Alkitab Buku Terindah. Fris Iya. mau nggak? Tahu dong Kak Christine. Oke, ajak dong adik-adik buat nyanyi. Adik-adik di rumah dan teman-teman, mari kita sama-sama bernyanyi
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, sekarang silakan simak ya video yang akan Kak Christine tampilkan. Tapi please, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca, gimana ya please? Yang sudah bisa membaca tentunya wajib ya please untuk menghafal dan membaca ayat hafalan. Iya Kak Christine, sangat wajib untuk membaca dan menghafal ayat hafalan. Oke, dan yang belum bisa membaca gimana ya please? Mereka bisa menyuruh mama papanya atau siapa saja yang ada di sekitar mereka untuk membacakan ayat hafalan. Oke, jadi mereka harus meminta tolong ya kepada mama, papa, atau siapapun yang ada di dekat mereka ya Pris? Iya, Kak Christine. Minta tolong ya sama orang tuanya. Oke Pris, silakan ya untuk adik-adik untuk melihat ayat hafalannya. Adik-adik semua sudah lihat ya ayat hafalan yang sudah ditampilkan tadi. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan syukur. Jadi persembahan syukur adik-adik semua boleh diantarkan ke BPH Majelis Jemaat GKI Sinta Menteng, diantarkan pada hari jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Tentunya dengan bantuan siapa, Pris? Mama papanya. Oke, dengan bantuan orang tuanya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan apa, Pris? Tundukkan kepala. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Musik.
Jadi adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Namun sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Tuhan Cinta Semua apa, Pris? Anak. Oke, Tuhan Cinta Semua Anak, musik. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita ulang satu kali lagi. Oke, Pris? Oke. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik semua, kita sudah menyanyi dengan sukacita dan semangat. Kita sudah beribadah dan adik-adik akan mendengarkan cerita dari Kakak Margaret. Duduk yang manis ya, yang rapi. Dan sekarang kita mendengarkan cerita. Silakan untuk mendengarkan. Bye-bye. Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kakak Margaret. Nah, sekarang kakak ingin bercerita dan juga kita semua akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa. Oke, lipat kedua tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Namun terlebih dahulu kami akan membaca firman-Mu. Kiranya cerita yang akan Kakak Margaret bawakan bisa menjadi suluh pelita dan dapat kami jadikan pelajaran di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, dan juga terima kasih atas karunia, anugerah, dan apapun yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami, orang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-7 dan ke-12. Oke? Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dan yang ke-12. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membacanya. Oke? Dengan perikop Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Oke, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini, melalaikan pekerjaannya?
pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Dan ayat yang ke-12, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan bercerita mengulang apa yang telah kita baca tadi. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu di tanah Mesir, orang Israel telah hidup di sana dari zaman nenek moyang mereka, dari zaman Yakub. Nah, mereka telah berada di Mesir. Bangsa Israel bertambah banyak dan sangat banyak sehingga hampir memenuhi seluruh tanah Mesir. Pada waktu itu, Raja Firaun melihat hal itu. Dia merasa takut bila saja nanti bangsa Israel akan memberontak dan akan menggulingkan kekuasaannya dari raja. Dan dia takut jika saja bangsa yang besar itu, bangsa Israel, akan memberontak dan akan berperang melawan bangsa Mesir. Itulah yang Raja Firaun takuti. Nah, karena hal itu, dia pun memperbudak bangsa Israel, adik-adik. Dia menyuruh bangsa Israel bekerja paksa dengan sangat-sangat tidak adil dan sangat-sangat tidak baik. Raja Firaun sangat jahat pada waktu itu. Nah, dia menyuruh mempekerjakan mereka tanpa upah. Mereka harus kerja paksa untuk membangun 2 kota perbekalan, yaitu Ramses dan Pitom. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk menemui Raja Firaun. Nah, Tuhan berpesan agar Musa meminta izin kepada Raja Firaun, agar Raja Firaun memberikan izin agar mereka dapat terbebas dan agar bangsa Israel dapat merdeka, agar bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk itu Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir, yaitu Raja Firaun tadi, untuk meminta izin agar Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa dan dari perbudakan itu. Nah, pada saat menemui Raja Firaun, apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata Raja Firaun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia tidak ingin bangsa Israel lepas dari tangan Mesir. Dia tetap ingin memperbudak bangsa Mesir. Karena pada waktu itu, adik-adik, Musa dan Harun bercerita dan menyampaikan pesan dari Allah bahwa Allah menyuruh mereka untuk keluar dari tanah Mesir, merayakan perayaan dan menyembah Tuhan Allah mereka. Yang artinya juga bahwa Raja Firaun harus membebaskan dan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakannya itu. Nah, tetapi ternyata Raja Firaun adalah raja yang sangat sombong. Nah, mengapa demikian? Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa pada waktu itu. Dia adalah orang yang wajib disembah oleh semua orang. Nah, pada waktu itu semua orang berpikir bahwa Raja Firaun adalah jelmaan dari dewa matahari atau yang disebut dengan Ra. Ra adalah dewa matahari yang pada waktu itu sangat disembah di tanah Mesir. Nah, untuk itulah mengapa Raja Firaun menjadi sangat sombong dan tinggi hati. Jadi dia berpikir dialah orang yang paling berkuasa di dunia ini, di bumi ini. Nah, untuk itu dia tidak mengizinkan. Dia pun bertanya, "Siapa Allah itu? Aku tidak mengenal," katanya. "Dan aku juga tidak akan membiarkan bangsa Israel ini pergi begitu saja, karena mereka harus bekerja
harus membangun segala bangunan dan membangun kedua kota ini. Nah, adik-adik, setelah itu dia menyuruh Musa dan Harun pergi dari situ. Nah, lalu dia memanggil para pengerah-pengerahnya, para mandur-mandur yang mengawasi orang Israel bekerja. Nah, dia memanggil, katanya, tolong panggilkan pengerah-pengerah dan mandur-mandur itu menghadap aku. Lalu pada saat itu datanglah para mandur-mandur itu dan para pengerah-pengerah itu. Nah, pada saat itu mereka datang dengan tertatih-tatih lalu dia menghadap raja. Ya raja, ada apa? Kami datang menghadapmu. Lalu kata Raja Firaun kepada mereka, mulai hari ini jangan pernah kamu lagi memberikan jerami sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Nah, adik-adik ketahui batu bata adalah bahan untuk membuat suatu bangunan atau bahan dasar suatu bangunan ya adik-adik. Jadi dalam pembuatan batu bata itu diperlukan jerami yang pada waktu itu memang menjadi dasar untuk pembuatan batu bata tersebut. Nah, dia menyuruh agar pengerah-pengerah dan mandur-mandur itu untuk tidak lagi memberikan jerami tersebut. Nah, lalu para mandur-mandur dan pengerah-pengerah itu pun berkata, siap raja, kami akan melaksanakan perintahmu. Untuk itu bangsa Israel makin ditindas. Mereka harus bekerja dengan sangat keras lagi untuk membangun kota tersebut. Dan juga mereka dikerjakan paksa dengan sangat-sangat tidak adil sekali adik-adik. Dan sangat-sangat keras sekali apa yang disuruh oleh Raja Firaun tersebut. Bahkan mereka tidak diupah dengan apapun, mereka tidak diberikan makan, mereka tidak diberikan upah berupa uang dan sebagainya. Nah, untuk itu bangsa Israel yang sangat banyak itu mereka pergi kemana saja untuk mencari tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Nah, melihat hal itu Musa semakin sedih adik-adik. Musa sangat bersedih karena hal itu, karena pesan yang ia sampaikan tadi kepada Firaun membuat bangsa Israel makin ditindas dan makin disuruh untuk bekerja paksa adik-adik. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada Musa, jangan pernah berputus asa karena kalian adalah milikku dan aku akan selalu menyertai kalian. Nah, jika saja engkau melaksanakan tugasmu dengan baik, maka aku akan selalu menyertai kalian. Dan juga satu hal yang harus kalian ingat, bahwa jika Firaun tidak memberikan kalian izin untuk bebas dan tidak memerdekakan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir, maka aku akan memberikan tulah berupa penyakit sampar dan lain sebagainya. Untuk itu jangan pernah takut, kata Allah kepada Musa. Lalu Musa mulai semangat lagi, tetap semangat dan untuk tetap menyertai bangsa Israel agar bangsa Israel dapat terbebas dari perbudakan, dari siksaan dan dari kerja paksa yang Raja Firaun dan Mesir lakukan terhadap bangsa Israel. Nah, untuk itu adik-adik, demikian cerita kakak. Nah, pesan kita pada minggu ini adalah pertama, jangan pernah sombong. Yang kedua, tetap semangat dan tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seseorang yang telah menerima mandat. Atau mandat itu sejenis suatu perintah, ya. Jadi jangan pernah lalai untuk melakukan perintah yang telah diberikan kepada kita. Dan yang kedua, jangan pernah tinggi hati. Oke? Nah, ingat tema kita pada hari ini, aku milik Tuhan. Jadi jangan pernah takut karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Kayak demikian cerita kakak. Nah, untuk menutup cerita kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa.
Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada hari ini kami telah membaca firman-Mu dan telah mendengarkan cerita. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi suluh pelita dan dapat kami jadikan pelajaran di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami di dalam dan oleh Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.